Mudah sekarang sih gula. Tapi untuk Pak Karwi ini alhamdulillah nanti akan dibangun sampai bisa. Siap dimanfaatkan untuk penghuni untuk melakukan kegiatan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada rekan-rekan dari media, Bapak yang datang ya. Jadi terkait dengan adanya masukan ataupun adanya kritik saran dari berbagai macam masyarakat di Kota Pati yang mungkin viral ya di media massa terkait dengan keberadaan perumahan New Fafa Residen ini. Beberapa waktu yang lalu pihak pemerintah Kabupaten Pati bersikap merespon, kemudian kita tim dari yang dipimpin oleh Kasatpol PP melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait dengan barangkali kisaran aduan kami sebut itu sebagai kritik yang membangun. Kemudian setelah didapatkan oleh berbagai macam instansi terkait ya, dari Satpol PP, dari DPM PTSP, Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang, dan tidak terkecuali dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, karena Disperkim sendiri adalah dinas yang diberi amanah oleh Bapak Bupati untuk mengawal, mengelola terkait dengan keberadaan perumahan. Jadi saya klarifikasi dan konfirmasi ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan perizinan yang dimohonkan dari PT New Fafa oleh Pak Karwi ya. Setelah kami verifikasi dan validasi, semua perizinan yang dimohonkan clear and clean, artinya permohonan yang pertama, semua perumahan yang dimohonkan itu harus berada pada lokasi yang sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang tata ruang. Jadi setelah dicek di Perda nomor 2 tahun 2021, maka lokasi yang dimohonkan ini sudah sesuai. Bisa diakses mandiri melalui si petarung di sana sebetulnya Pak Karwi, kemudian oleh Dinas PU Pekerjaan Umum diverifikasi bahwa lokasi ini memang lokasi untuk zonasi kawasan permukiman perdesaan. Artinya secara clear bisa dikembangkan untuk pembangunan perumahan. Yang kedua, atas Perda 2 2001 yang bisa diakses mandiri, dilihat sendiri bagi pemohon, kemudian diverifikasi oleh DPO, maka kantor pertanahan menerbitkan namanya pertimbangan teknis penata gunaan lahan atau pertek pertanahan. Nah, sudah diterbitkan juga pertek pertanahan, di mana dari izin tata ruang, pertimbangan teknis, dan izin lokasi juga ada. Artinya ini izin lokasi dari DPM PTSP, yaitu izin tentang perubahan penggunaan lahan yang semula emang tanah pertanian, kemudian dimohonkan menjadi tanah permukiman. Itu juga ada syaratnya di dalam lampiran surat ini, permohonan perizinan itu. Kemudian dari pihak MEP melalui OSS menerbitkan namanya PKKPR. PKKPR ada persetujuan kegiatan penatagunaan ruang yang sesuai. Jadi, kemudian dari pihak Disperkim tentu kami menindaklanjuti permohonan itu karena ada service level agreement. Sekarang itu kalau melalui OSS permohonan lebih dari 7 hari tidak kita sikapi, tidak kita respon. Respon ada 3 ya, diterima, ditolak atau diterima dengan syarat. Maka permohonan
setpen dari Pak Karwi itu kita sudah terbitkan dan kita sudah sahkan ya, contohnya pengesahannya teman-teman ya. Kalau ada tanda tangan kepala dinas artinya ini sudah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hasil daripada setpen ini kemudian dimajukan untuk persetujuan bangunan gedung lah. Kalau tadi perizinan sudah clear dan clear, tidak perlu diragukan lagi. Kalau ada masyarakat yang ragu, bahkan dari unsur pihak manapun dipersilahkan untuk melakukan upaya-upaya keraguan-raguan itu melalui berbagai macam jalur, monggo, karena memang syaratnya sudah lengkap. Kemudian sudah memasuki perizinan terkait dengan konstruksi PBG Pak Karwi, sudah mengajukan, sudah ada surat keterangan menunggu, kemudian nah tahap itu sudah tahap untuk eksekusi terkait dengan konstruksi. Nah, itulah hal dua yang dipertanyakan oleh masyarakat. Akhirnya jalan menjadi rusak. Dimanapun ketika proses konstruksi dengan mobilisasi bahan bangunan dan material dalam rangka untuk mengeksekusi konstruksi, tentu keniscayaan jalan akan mengalami rusak. Itu sudah keniscayaan. Bahkan di ruas jalan mana sekarang di Pati yang tidak rusak karena memang sudah konstruksi, kemudian umurnya sudah mencapai, ditambah dengan cuaca yang sekarang teman-teman ketahui ini hujan. Nah, atas aduan yang kedua itu kami segera mungkin berkoordinasi dengan Pak Karwi selaku pengembang. Bahkan jalan ini adalah jalan milik kabupaten dan memang sudah dijadwalkan untuk diperbaiki di tahun anggaran 2022 ini. Artinya atas komitmen dari Pak Karwi, karena Pak Karwi menyumbang kontribusi terkait dengan kerusakan disadari atau tidak, maka ada komitmen antara DPU dengan Pak Karwi untuk sharing tentang pembangunan. Pak Karwi bahkan kemarin sudah menerima surat mana yang diperbaiki oleh DPU, terus mana yang akan diperbaiki untuk Pak Karwi. Artinya ada tanggung jawab dari... Ada tanggung jawab dari Pak Karwi untuk, dan kami akan kawal tanggung jawab itu Pak Karwi, nggih. Nanti, nah, sementara kerusakan itu kalau kita perbaiki dan akan mengalami kerusakan lagi, maka pihak tim menghendaki supaya diperbaiki sementara, supaya bisa digunakan untuk akses mobilitas masyarakat, tidak seperti semula yang seperti Kubangan itu Pak Karwi alhamdulillah sudah baik. Nah, komitmen itu nanti setelah konstruksi selesai, mudah-mudahan segera tepat Pak nggih. Nanti itulah saat setelah itu kami akan monef, kami akan kawal untuk pembangunan yang menjadi kewajiban pengembang dari masyarakat. Makanya kemarin yang masalah yang viral itu kita juga berkoordinasi dengan Perkim bagaimana penyelesaiannya. Di samping itu untuk yang jalan itu kemarin juga kita langsung respon ya Pak. Kita sudah uruk yang bagian yang berlubang-lubang, terus nanti kedepannya kita juga akan kemarin sudah disurati dari PU dan kita sudah melayangkan surat jawaban komitmen bahwa kita siap untuk melakukan perbaikan. Jadi nanti kita tinggal nunggu koordinasi dengan PU mana yang harus kita perbaiki dan kapan pelaksanaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.